hidayahnya pada malam hari ini kita bisa bertemu ya secara virtual. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Kedua kalinya sholawat salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya tak lupa kami atas nama Omah Guru Inovatif mengucapkan rasa syukur dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta yang pada malam hari ini sudah bergabung bersama kami di kegiatan atau pelatihan kelas eksekutif editing video ini. Mudah-mudahan apa yang kami berikan nanti bisa bermanfaat buat Bapak Ibu khususnya dan umumnya buat peserta Bapak Ibu dan lebih umumnya buat seluruh masyarakat di Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pelatihan ini terselenggara atau diselenggarakan oleh OGI Omah Guru Inovatif dan disupport oleh KineMaster Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa kami adalah merupakan salah satu instruktur KineMaster Indonesia. Dengan seperti itu kami punya lisensi untuk mengadakan pelatihan ini. Nah, jadi seperti yang sudah kami sampaikan bahwa Bapak Ibu semuanya sudah menggunakan sebagian sudah menggunakan apa itu? Menggunakan kode ya, kode promo KineMaster. Untuk itu ini adalah merupakan bentuk kerjasama, bentuk support KineMaster Indonesia kepada seluruh instruktur yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah kami. Kami sampaikan bahwa Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu punya peluang atau berpeluang menjadi instruktur KineMaster Indonesia seperti kami. Nah, jadi nanti ketika ada pembukaan kelas instruktur akan kami rekomendasikan, akan kami informasikan kepada Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan di kelas ini. Nah, memang aturannya seperti itu Bapak Ibu, untuk menjadi salah satu instruktur KineMaster Indonesia itu harus terlebih dahulu sudah pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh instruktur-instruktur KineMaster Indonesia. Dengan demikian Bapak Ibu bisa mengikuti kelas instruktur setelah ini. Nah, nanti bagi yang berminat silahkan nanti akan kami usulkan atau kami ajukan untuk mengikuti kelas instruktur. Syaratnya mudah Bapak Ibu. Syaratnya Bapak Ibu ini mohon maaf jangan menggunakan screen share ya. Untuk Bapak siapa ini? Bapak Yuliana. Ibu Yuliana apa Bapak Yuliana? Perlu kami sampaikan bahwa kelas instruktur ini dibuka tidak pasti Bapak Ibu. Terkadang 1 bulan sekali dibuka, kadang 3 bulan, kadang 6 bulan baru buka. Nah, untuk itu siapapun yang sudah mengikuti pelatihan di kelas ini, Bapak Ibu punya peluang untuk menjadi instruktur KineMaster Indonesia. Tentunya setelah menguasai materi-materi yang kami sampaikan di kelas ini, Bapak Ibu ya. Nah, baik pelatihan ini kurang lebih nanti kita lakukan kurang lebihnya sekitar 14 hari ya Bapak Ibu ke depannya. Nah, tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena pelatihan ini kami selenggarakan secara fleksibel Bapak Ibu ya. Waktunya secara fleksibel saja, nanti tidak keseluruhan atau tidak selalu dilaksanakan dengan Zoom meeting, tetapi nanti lebih kita maksimalkan adalah WA group Bapak Ibu ya. Dengan demikian
Bapak Ibu sudah kami siapkan tutorial-tutorial yang sangat mudah dipahami dengan tutorial semuanya baru ya. Jadi tidak ada tutorial yang lama, semuanya baru. Baik bagi Bapak Ibu yang sudah pernah bergabung bersama kami Ogi ataupun yang belum, jadi tutorial sama-sama belum pernah dilihat. Untuk memang tutorial ini spesial kami siapkan untuk Bapak Ibu yang bergabung di kelas ini dan belum kami publikasikan. Nah, untuk itu mudah-mudahan semua peserta yang mengikuti kelas ini bisa maksimal ya, bukan hanya mendapat sertifikat tetapi mampu menyerap semua materi yang kami berikan. Itu harapan kami. Dan seperti yang kami sampaikan, alhamdulillah di pelatihan ini cukup lumayan sekitar 175 peserta ya. Dan ini adalah berbayar sebagaimana biasa kami setiap tahun mengadakan pelatihan ya. Di tahun pertama itu kami mengadakan pelatihan animasi pembelajaran. Nah, itu diawali dengan kelas free atau kelas gratis. Ini kurang lebih ada 7.000 peserta. Dalam waktu 1 minggu pendaftaran kami buka kurang lebih 7.000 peserta. Eh, di tahap kedua kami mengadakan pelatihan apa itu YouTube pembelajaran yang saat ini masih berlangsung juga ya, belum seharusnya sudah selesai di Desember di akhir tahun 2021, tetapi ada beberapa peserta yang masih minta untuk diberi materi di tahun 2022 ini, sehingga di pelatihan YouTube pembelajaran ini ya yang kami prediksikan hanya sekitar 1.000, ini sekitar 30.000 lebih ya yang bergabung di kelas kelas free YouTube pembelajaran. Dan alhamdulillah di antaranya mungkin Bapak Ibu yang bergabung di sini ini sebagian besar sudah pernah mengikuti pelatihan kami baik di YouTube pembelajaran atau di animasi pembelajaran ataupun di video pembelajaran. Nah, ini mudah-mudahan di kelas ini meskipun Bapak Ibu ada yang pemula, jangan khawatir, kami berikan materi di kelas KineMaster ini, di kelas editing video ini mulai dari basic ya, mulai dari nol, benar-benar basic sehingga meskipun Bapak Ibu pemula, Bapak Ibu tidak akan tertinggal. Nah, bagi yang sudah mengenal aplikasi KineMaster dan sudah mengikuti kelas kami, karena ada beberapa Bapak Ibu, ada beberapa peserta yang sudah mengikuti kami mulai dari tahun 2000 berapa ya, 19 ya kayaknya, 2019 selalu mengikuti kami. Setiap kami mengadakan pelatihan selalu mengikuti kami, dan ini kami ucapkan terima kasih ya atas apa itu kesetiaannya bersama kami. Katanya sulit move on dari Ogi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tergabung di sini nanti juga seperti itu ya. Setiap kami mengadakan program, mengadakan pelatihan, Bapak Ibu mengikutinya karena memang kalau sudah apa ya, sudah mengenal Ogi itu sulit move on. Jadi harus mengikuti eh, Ogi. Nah, ini karena mereka merasa nyaman ya, materi-materi yang kami sampaikan sangat sangat mudah dipahami, sangat mudah diserap, sangat mudah diimplementasikan, dan alhamdulillah berkat mengikuti pelatihan di Augie banyak ya peserta-peserta yang mengikuti event-event, mengikuti kompetisi, lomba media pembelajaran, banyak juga yang berprestasi, juara, ada yang tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Ini tentunya berkat apa ya, berkat mengikuti pelatihan di Augie dan juga karena kegigihannya dalam dalam belajar tentunya. Bapak Ibu yang kami hormati, di era digitalisasi ini memang sekarang adalah video Bapak Ibu. Gambar, foto itu sudah hampir tidak berlaku Bapak Ibu. Bahkan di yang punya Instagram itu sudah menyampaikan ke depannya IG atau Instagram ini sudah tidak bisa upload gambar lagi.
tetapi video. Nah, maka aplikasi-aplikasi eh, yang berupa aplikasi editing video ini memang ya lebih lebih laku ya daripada aplikasi yang berupa gambar. Nah, ini kedepannya seperti itu. Bapak Ibu juga harus mengikuti ya perkembangan IT ini karena sekarang eranya era digitalisasi, eranya literasi digital, semua masyarakat Indonesia harus mulai digital dan semuanya harus cakap berdigital ya, cakap berdigitalisasi. Artinya Bapak Ibu mau dan mampu mengembangkan IT-nya. Kalau dulu yang menggunakan IT itu kalau sebagai pendidik hanya guru-guru komputer saja, tetapi saat ini tidak, Bapak Ibu. Justru saat ini semua guru bidang studi, semua guru mapel apapun harus mengenal yang namanya IT. Maka itu kami atas nama Augie menyambut era digitalisasi ini dengan mengadakan pelatihan-pelatihan gratis ya. Banyak pelatihan gratis free yang kami laksanakan dan alhamdulillah dengan support kami bersama KineMaster ini lebih mengembangkan lebih lebih mudah ya karena aplikasi KineMaster ini adalah aplikasi editing video yang saat ini yang memang mayoritas ya paling banyak digunakan oleh Bapak Ibu pendidik, oleh anak-anak, oleh apa itu YouTuber ya. Ini semuanya hampir semuanya menggunakan aplikasi KineMaster bagi yang menggunakan aplikasi yang berbasis smartphone atau Android. Dan enaknya seperti itu Bapak Ibu, sekarang dengan adanya aplikasi KineMaster ini semuanya bisa dilakukan dengan cepat ya. Bisa dilakukan dengan sangat mudah, sangat cepat. Jadi kalau dulu itu edit video itu butuh waktu yang lama ya Bapak Ibu. Mungkin untuk ekspor saja butuh waktu semalam ya. Mungkin kalau dulu zaman dulu misalnya istilah pesan video pernikahan. Nah, itu editnya lama. Nah, sekarang dengan adanya aplikasi KineMaster ini sangat cepat ya untuk ekspor tidak butuh waktu berjam-jam. Bahkan durasinya bisa 1 jam lebih ya untuk KineMaster ini. Nah, ini tidak ada masalah. Dan yang paling menarik Bapak Ibu dengan aplikasi ini Bapak Ibu ketika di sekolah ada event ya, ada kegiatan, ada acara apapun. Nah, acaranya belum selesai, videonya sudah jadi. Ini adalah hal yang berbeda ya. Ini membuat hal yang menarik ya. Tentunya ini harus dikembangkan terus. Nah, dalam rangka pengembangan media pembelajaran dengan aplikasi KineMaster yang dipadukan bisa saja dipadukan dengan aplikasi-aplikasi lain, tetapi finishingnya nanti tetap ada di aplikasi KineMaster. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Maka harapan kami Bapak Ibu yang bergabung di kelas ini semuanya mampu menguasai materi yang kami berikan sehingga Bapak Ibu bisa istilahnya apa ya memberikan edukasi kepada lingkungan Bapak Ibu, kepada teman-teman Bapak Ibu, memberikan edukasi tentang editing video ini. Ternyata edit video itu tidak sulit-sulit amat ya. Kalau dulu kayaknya wah ilmu editing video itu kayak sulap gitu ya. Kalau ternyata tidak seperti itu. Dengan adanya aplikasi KineMaster ini semuanya dibuat menjadi mudah. Adapun aplikasi KineMaster ini berasal dari Korea Selatan, Bapak Ibu. Nah, satu-satunya aplikasi yang berbasis smartphone, berbasis Android yang ada instrukturnya ya baru KineMaster ini ya. Untuk aplikasi-aplikasi yang lain sementara ini belum ada. Sehingganya kami link dari bawah sampai atas seperti itu. Jadi memang sinkron ya antara si pembuat aplikasi ya dengan penggunanya itu benar-benar sinkron. Nah, sehingga kami dipercaya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan
bahkan kami disupport ya kode promo KineMaster yang seharga 65.000 satu bulan Bapak Ibu ya. Jadi untuk eh, KineMaster ini yang berbayar itu kan 65.000 satu bulan ya. Ada yang bulanan, ada yang tahunan. Nah, Bapak Ibu semua peserta yang bergabung di kelas kami ini mendapat support itu menggunakan aplikasi KineMaster sehingga Bapak Ibu mungkin baru saat ini ya menggunakan aplikasi yang benar-benar asli ya, yang benar-benar asli dan resmi seperti itu. Mungkin yang lain juga banyak asli tetapi ada watermarknya. Pada dasarnya semua aplikasi itu kan berbayar Bapak Ibu ya. Tetapi ya karena perkembangan teknologi, banyaknya hacker-hacker, banyaknya apa itu ahli IT yang disalahgunakan sehingga muncul muncul aplikasi yang tidak berbayar tetapi tidak ada watermarknya, tetapi tidak harus menonton iklan. Nah, itu menunjukkan bahwa aplikasi itu adalah MOD atau bajakan atau modifikasi seperti itu. Nah, dengan bergabung di kelas ini Bapak Ibu akan merasakan bahwa Bapak Ibu ini saat ini menggunakan aplikasi yang benar-benar resmi ya, resmi. Tetapi Bapak Ibu dapat bonus dari kantor KineMaster seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, nanti akan kami buka sesi tanya jawab juga di kelas ini di Zoom meeting pada malam hari ini. Tentunya tanya jawab yang berhubungan dengan materi ya, yang berhubungan dengan materi editing video. Silahkan nanti yang mau bertanya, silahkan kami beri kesempatan, cukup raise hand, lalu disebutkan nama dan asal kota serta satuan tugasnya atau tempat tugasnya seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu opening dari saya, dari kami. Mungkin nanti ada yang mau bertanya, silahkan kita sharing-sharing saja. Dan nanti materi akan kami berikan melalui WA Group saja. Sebenarnya bisa ya materi kami berikan melalui Zoom, tetapi kami yakin ada beberapa peserta yang tidak double ya menggunakan Zoom-nya, ada yang menggunakan HP saja, sehingga kalau kami beri materi, sedangkan Bapak Ibu hanya menggunakan satu handphone, Bapak Ibu hanya menyimak saja, tidak bisa mempraktekkan nanti akan kesulitan. Sudah saya coba dari beberapa kelas, di kelas YouTube pembelajaran kemarin itu sampai batch yang ke-40 ya, 41 Bapak Ibu. Jadi mulai dari Juli sampai Desember kami tidak berhenti sama sekali. 1 minggu opening 2 kali, itu yang kelas free. Nah, itu kami coba metode pembelajaran kami coba. Nah, pernah kami coba menggunakan Zoom meeting, bahkan penerapan kode premium kami coba kode promo dari KineMaster kami coba menggunakan Zoom meeting, ternyata 25% yang berhasil. Nah, ketika kami coba menggunakan WA group itu justru 75% berhasil, bahkan 99% berhasil. Ada beberapa yang belum berhasil itu memang belum menyimak materi, belum menyimak tutorialnya. Nah, jadi Zoom meeting ini sebagai menurut kami bukan sebagai penyampaian materi, tetapi penyampaian visi misi tentang evaluasi dan lain sebagainya. Maka dari itu nanti kita agendakan Bapak Ibu ya mungkin 3 hari sekali atau 4 hari sekali nanti kami evaluasi melalui Zoom meeting. Nah, di Zoom meeting inilah kita sharing apa kekurangannya, apa kesulitannya, ini disampaikan di Zoom meeting. Tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, di grup ini, di kelas ini kami buat 2 grup ya. Kami buat apa itu? Ya, 2 grup ya. Ada grup materi sendiri yang mana kami sterilkan untuk grup materi itu kami kunci dan di grup yang satunya ini akan kami buka 24 jam. Nah, jadi silahkan sharing. Kami tahu Bapak Ibu ada beberapa peserta juga yang tidak telaten ya mengikuti sharing seperti yang kemarin itu memang kami beri keleluasaan ya semuanya kami berikan untuk share link bahkan share video snack dan lain sebagainya snack video ya
ini kami berikan kesempatan. Nah, setelah materi ini resmi dibuka, maka harapan kami hanya share tentang materi. Silahkan nanti hasil dari praktek Bapak Ibu di-share silahkan. Karena Bapak Ibu sudah semuanya sudah hampir ya 90% ini ya sudah pernah mengikuti pelatihan di YouTube ya tentang YouTube. Nah, kami harapkan hasil dari Bapak Ibu itu di-share di YouTube dulu baru linknya di-share di grup. Nah, seperti itu. Dengan begitu tidak terlalu memakan memori peserta yang lain. Nah, jadi hasil dari praktek itu usahakan di-upload di YouTube dulu, baru linknya di-share di grup. Nah, itu sekalian sambil teman-teman bantu saling subscribe. Ini sebagai bentuk motivasi kepada peserta-peserta yang lain. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau hasilnya kita langsung share, nanti nanti penuh memorinya ya. Kalau kalau memorinya 256 ya mungkin besar ya. Tapi yang memorinya yang pas-pasan itu nanti kasihan. Jadi kalau sudah di-upload di YouTube kan tidak memakan memori ya. Nah, silahkan untuk berbagi, maka kami bebaskan, kami open, kami buka 24 jam full untuk grup yang satunya. Untuk grup materi, nah ini khusus kami hanya menyampaikan informasi dan menyampaikan materi saja. Jadi jangan khawatir, yang tertinggal jauh itu tidak perlu memanjat tinggi-tinggi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat di grup materi. Tetapi ada beberapa yang belum bergabung di grup materi, ya ini silahkan segera bergabung. Padahal kami juga sudah share ya, sudah share berulang kali ya untuk bergabung di grup materi, ternyata ya namanya orang banyak ya. Ada juga yang belum bergabung di grup materi. Untuk itu masih ada kesempatan, silahkan nanti segera bergabung di grup materi. Ini 159 ya yang sudah bergabung di grup materi. Nah, berarti sekitar ada 20 peserta yang belum bergabung di grup materi. Nah, ini karena kita maklumi banyak juga di hari ini yang menyusul bahkan baru daftar, ya nggak apa-apa ya, namanya juga mungkin banyak kesibukan, ya enggak masalah ya kita ya mencoba ya di kelas ini mencoba memahami antara satu yang lainnya ya. Kalau nanti tidak saling memahami pasti ada yang marah, grupnya rame tidak bisa tidur. Ini mohon mohon dimaklumi ya, suasana belajar ya seperti ini, justru yang hidup kan seperti ini. Kalau kalau suasananya nggak hidup berarti ya Bapak Ibu tidak ada yang respect, tidak ada yang respon dengan materi yang kami sampaikan. Nah, untuk itu mohon dimaklumi mungkin yang kesulitan mengikuti eh, karena banyaknya tugas atau pekerjaan di sekolah ya nggak apa-apa. Jadi di grup ini tidak kami wajibkan untuk mengerjakan materi, tidak. Tetapi wajib menyimak materi dan dengan menyimak materi itu kami yakin Bapak Ibu pasti paham. Materi yang kami sampaikan itu pasti paham. Karena materi yang kami sampaikan ini memang tujuan kami berikan kepada Bapak Ibu, bukan yang lain. Jadi pasti kalau Bapak Ibu mau menyimak pasti memahami. Dan nanti dari nol ya akan kita sampaikan benar-benar kita kupas tuntas tentang KineMaster ini sehingga Bapak Ibu semuanya yang bergabung di kelas ini, Bapak Ibu semuanya pasti akan mampu, pasti akan bisa tentang editing video ini kalau Bapak Ibu mau mengikuti. Nah, tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya niatnya ingin mendapat ilmu ya, bukan hanya mendapat sertifikat, tetapi pasti semuanya ingin mendapat ilmu. Untuk itu, untuk sertifikat ya eh, tidak perlu dikhawatirkan ya pasti dapat, namanya kelas berbayar ya, beda dengan kelas free. Kalau kelas free kemarin yang tidak mengerjakan tugas tidak kami berikan, memang itu sebagai bentuk konsekuensinya. Tapi di kelas berbayar ini ya baik Bapak Ibu mengerjakan atau tidak ya itu sudah hak Bapak Ibu. Tetapi harapan kami
tidak seperti itu harapan kami. Bapak Ibu juga mampu menguasai materi yang kami berikan sehingga bisa mengimplementasikan eh, dan bisa apa itu bisa memberikan kepada teman-teman yang lain juga di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini harapan kami seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk opening sementara seperti itu. Sesi yang kedua kami buka langsung sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya, cukup passwordnya cukup menyebutkan nama, asal, dan satuan tugas. Silakan Bapak Ibu. Nama saya Siti Aminah Baik, dari silakan. SMK Negeri 3 Tahuna. Siti, Saya mengajar. Ibu mohon maaf, Ibu, apakah kameranya tidak bisa dibuka atau gimana Oh, Ibu? bisa. Maaf. Ya, silahkan Ibu, biar teman-teman yang lain kenal. Ibu Siti Iya. Aminah dari mana Ibu? SMK Negeri 3 Tahuna, Tahuna itu mana Ibu? Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Wah, gitu ya. Wah, Sulawesi Utara ya, jauh sekali ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami, Ogi Umah Guru Inovatif dalam pelatihan ini. Silahkan Ibu. Nah, begini, saya kan mengajar di SMK, mengajar multimedia. Multimedia Tapi, Ibu ya, wah cocok ini. Tapi bukan dari awal, maksudnya cangkokan. Kita ikut keahlian ganda. Oh gitu ya, 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 Iya. baik ya. Nah, dan ini sangat menunjang kompetensi saya di dalam mengajar. Bapak yang mau saya tanyakan, kan saya juga ya bikin YouTube ya secara dasar-dasarnya begitu seperti dulu pernah ikut pelatihan. Kemudian saya kurang paham di bagian opening, mau menunjukkan apa istilahnya channel dari siapa, apa begitu yang kayak Ibu Intro. siapa? Intro, iya. Ya. Intro Bapak, ini saya kepengen belajar dari awal, dari intro, kemudian bagaimana nanti pertengahannya, dan lain sebagainya. Itu yang saya tanyakan, intro atau opening-nya begitu Bapak. Iya. Nah, ini saja awal Sudah. pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti Aminah dari SMKN 3 ya, Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ogi Umah Guru Inovatif dalam pelatihan kelas eksekutif editing video. Nah, luar biasa Ibu ini ya, punya keahlian ganda ya. Jadi mungkin sertifikasinya Ibu guru multimedia ya Bu ya? Iya, betul. Iya, ya ini guru SMK multimedia. Kami juga dari SMK. Jadi luar biasa ya. Ini memang faknya ya sebenarnya Ibu ini. Mungkin sebelumnya sudah pernah belajar atau sudah menguasai ilmu editing video, tetapi mungkin dengan aplikasi yang lain. Selama ini Bu menggunakan Iya. aplikasi apa Ibu? Ada primer, nggak Ada bisa Premiere pakai ya. HP. Iya betul. Ya memang itu adalah aplikasi PC atau laptop ya. Nah sebenarnya hampir sama, ya, Ibu, basicnya hampir sama. Semua ilmu editing video itu hampir sama. Nah ketika Ibu sudah memahami Adobe Premiere ya, nanti Ibu lebih cepat adaptasinya dengan belajar mengikuti pelatihan ini lebih cepat beradaptasi ya, karena hampir sama sebenarnya ya. Tetapi bedanya ini menggunakan aplikasi berbasis smartphone atau Android. Sebenarnya KineMaster juga bisa diinstal di PC atau di laptop ya, tetapi harus menggunakan perangkat tambahan ya, aplikasi tambahan, dan itu tidak kami rekomendasikan. Ya benar, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan aplikasi berbasis PC atau laptop, ya Bapak Ibu silahkan menggunakan aplikasi lain selain KineMaster. Karena apa? Aplikasi KineMaster ini memang didesain, ya diciptakan khusus untuk smartphone. Jadi seperti itu. Aplikasi smartphone yang fiturnya tidak kalah dengan aplikasi yang ada di PC atau laptop. Jadi seperti itu. Jadi memang ini spesial aplikasi ini aplikasi untuk smartphone, baik iPhone ataupun
Android seperti itu. Ada yang tanyakan tentang intro dan outro. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan kami ajarkan juga di sini. Bapak Ibu tidak perlu menggunakan aplikasi yang lain. Di KineMaster kemarin sudah kami cuplik ya. Sebenarnya sudah kami beri ekstra. Itu adalah ketika membuat kemarin membuat ucapan tahun baru ya, ini dengan menggunakan project yang ada di KineMaster. Nah, jadi intro itu outro itu juga disiapkan di aplikasi KineMaster sehingga kita cepat sekali membuat intro itu cepat dengan menggunakan template yang sudah disiapkan di project KineMaster. Nah, kita tinggal edit saja, tinggal ganti namanya saja seperti itu. Seperti di YouTube kami ini hampir semuanya intronya kami menggunakan KineMaster semuanya ya. Bahkan kemarin di tutorial membuat ucapan kemarin bagi yang praktek mungkin ya sangat mudah sekali dipraktekannya. Cuma kendalanya ada beberapa teman yang kendalanya di spesifikasi handphonenya ya tidak support karena itu banyak lapisan ya, semakin banyak lapisan semakin butuh HP yang spesifikasinya tinggi. Nah, untuk itu saran kami Bapak Ibu kalau memang mau beli handphone yang speknya tinggi sekalian. Karena apa? Sekarang handphone itu bagi kita pendidik bukan untuk gaya-gayaan ya, bukan untuk gaya-gayaan lagi, tetapi handphone atau Android itu sudah menjadi kebutuhan kita. Ini dalam rangka memaksimalkan profesi kita sebagai pendidik. Nah, jadi enggak beda dengan orang lain ya untuk gaya-gaya seperti anak muda, tetapi ini sebagai penunjang profesi kita handphone itu. Maka kalau beli handphone yang agak bagus sekalian ya. Tujuannya apa ya? Untuk editing video ini bisa dilakukan dengan cepat. Ya, memorinya minimal 128 Bapak Ibu. RAM-nya 6 atau 8 seperti itu. Jadi seperti itu Ibu ya, jangan khawatir nanti Ibu pasti akan bisa membuat intro. Terima kasih. Baik, Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan bersama Ogi ya di YouTube ya? Iya. Di YouTube pembelajaran kelas berbayar atau free, Bu? Free kalau nggak salah. Free. Berbayar. Ya, Berbayar. Free lalu yang berbayar ya. Wah, mestinya Ibu sudah kami kenalkan juga membuat intro ya dengan aplikasi yang lain ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Siti Aminah dari SMKN 3 Provinsi Sulawesi Utara sudah bergabung bersama kami. Salam untuk teman-teman yang ada di Sulawesi, Ibu. Baik, mungkin yang lain silahkan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Monggo. Bapak Taufik mungkin resen kayaknya. Terima kasih. Nah, ini saya menggunakan dua perangkat ini. Jadi dua perangkat handphone ya. sama Iya. laptop. Masalahnya saya tadi membuat itu di handphone background nggak ada. Akhirnya saya buka di laptop. Tapi ya bisa kita ikuti semuanya. Baik. Cuma maaf, yang Bapak, saya tanyakan. Bapak mohon maaf passwordnya dulu, nama dan asal Bapak. Oh ya, yang saya lain. Taufik Hidayat. Ya. Taufik Hidayat, Dari asal mana, Bapak? Salatiga. Sekarang asalnya Salatiga. Iya ya. Salatiga. Salatiga ya. Sekarang bermukim di Boyolali. Oh, Boyolali. Ya. Boyolali ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Taufik Hidayat. Silahkan pertanyaannya apa Bapak? Yang saya tanyakan ada beberapa. Yang pertama tentang masalah green screen. Saya selalu mengikuti Ogi ini sejak September 2021 ya. September Juli 2021 ya. Ketika itu berjumlah 70.000 atau berapa itu ya. Itu. Jadi, sampai saat ini saya sudah mengikuti yang free, yang berbayar sudah 2 kali ini ya,
Ketika saya mengikuti itu saya tertarik di snack video. Snack video. Ya gimana Bapak? Ya, sampai saat ini snack video saya itu sudah 2 minggu itu tidak berputar. Tidak berputar, tetapi ketika ada promo ada promo 1 juta itu nilai bertambah. Nilai bertambah, terus kemudian ini sudah habis berhenti lagi. Jadi tidak bisa berputar. Itu yang saya tanyakan, apakah seandainya saya itu ingin berputar lagi, saya harus harus saya matikan terus kemudian saya ganti ke snack video lagi atau itu saya menunggu sampai itu berputar. Baik, baik Bapak Taufik, mohon mic-nya dihidupkan lagi. Bapak Taufik, mic-nya ya dihidupkan. Nah, Ya. silakan. Baik. Nah, tentang masalah video tadi ya, snack video tadi, itu sampai sekarang kan sudah 2 minggu ini tidak berputar. Ya. Tuh. Nah, itu untuk berputar kembali seperti apa? Apa kalau tidak berputar, apakah itu harus saya off-kan kemudian saya ganti Install ke lagi. snack video yang lain atau seperti apa? Terus yang kedua, tentang masalah green screen yang pernah dikirim. Itu punyaan saya itu hanya ada subscribe dan lonceng. Untuk share dan like-nya itu tidak ada. Itu apa mungkin kesalahan di HP saya. Tetapi kalau saya melihat ketika dipraktekkan dari Ogi itu keluar semuanya. Ada like, ada share, ada subscribe dan ada lonceng. Lah, saya mohon untuk penjelasannya seperti apa. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Taufik Hidayat dari Salatiga ya. Dan sekarang tinggal di Boyolali, Jawa Tengah ya. Ini dekat PT Hansol ya Pak ya, Boyolali ya. Saya sering ke Boyolali ngantar anak-anak. Pertanyaan Bapak Taufik tentang alhamdulillah Bapak Taufik ini sudah mengikuti bersama Ogi di Juli ya, berarti di YouTube pembelajaran ini ya. Di snack video ini pertanyaannya. Jadi snack video itu sebenarnya karena kemarin waktu pelatihan YouTube pembelajaran ini ada materi YouTube Short ya. Jadi YouTube Short itu durasinya kan hanya 1 menit. Nah, terus kami punya inspirasi ya. Nah, daripada kita upload hanya di YouTube Short, nah maka kami merangkul ya, menggandeng aplikasi snack video ya, yang sama-sama durasinya 1 menit atau 60 detik. Nah, dengan begitu Bapak Ibu ketika membuat video itu langsung bisa diupload ke 2 platform. Yang pertama tentunya YouTube, baru ke snack video. Jangan dibalik Bapak Ibu. Di-upload di snack dulu baru di YouTube. Karena video kalau sudah di-upload di snack nanti itu akan muncul logo snack video dan itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan sama pihak YouTube-nya seperti itu. Untuk masalah koin berputar dan tidaknya, memang snack video itu sebenarnya aturannya ketat ya. Platform ini bagus ya. Yang selama ini platform ini adalah yang kami kenal ya, memang untuk selain untuk menyalurkan bakat kita, untuk mencari koin ya, untuk mencari tambahan itu benar-benar terbukti ya. Aplikasi yang selama ini banyak yang kami pelajari ini biasanya yang kami kenal hanya suruh nonton iklan dan terus seperti itu. Dan di aplikasi snack video ini kalau Bapak Ibu bersungguh-sungguh mau mengajak teman bergabung, ini benar-benar menjanjikan sekali ya. Sehingga Bapak Ibu dapat koin dan koin ini sportif ya, akan menjadi rupiah dan rupiah itu bisa ditarik dan melalui Dana, melalui ShopeePay, melalui OVO dan melalui
apa satunya itu ya. Nah itu. Jadi memang bisa menghasilkan, benar-benar menghasilkan. Nah, terbukti kami ya sudah banyak kami mendapatkan dari snack video ini karena kami kebetulan kami mengadakan pelatihan lalu kami sisipkan ya di kelas free itu dimulai batch ke-27 ya baru kami kenalkan itu. Batch 1 sampai 26 itu belum kami kenalkan. Belum kami kenalkan ya di snack video. Baru batch 27 sampai batch 40 itu kami kenalkan snack video. Sebenarnya Bapak kalau ingin tahu persis kendalanya di mana, Bapak bisa langsung ke adminnya Snack Video. Nah ini memang belum kami buatkan tutorial ya untuk langsung kita ke adminnya dan itu sangat cepat ya, ditanggapi sangat cepat oleh admin Snack Video. Nah untuk lebih jelasnya mungkin nanti segera kami buatkan ya Bapak Ibu Caranya masuk snack video lalu di pengaturan itu ada pusat bantuan Bapak Ibu. Nah, di pusat bantuan itu di situ sudah ada pertanyaan dan ada jawabannya. Nah, di situ ada pertanyaan dan ada jawabannya. Jika yang Bapak Ibu tanyakan itu tidak ada di situ, Bapak Ibu boleh memilih pertanyaan lain. Nah, itu langsung pilih bukan masalah di atas. Jadi nanti langsung connect dengan adminnya Snack Video. Nah, jadi disampaikan semua permasalahan. Nanti Bapak Ibu dengan cepat akan mendapat jawaban. Oh, kesalahan Bapak Ibu itu ini, nanti akan dijawab oleh pihak Snack Video. Nah, kami ada beberapa akun ya. Kami ada 3 akun ya Snack Video ini karena Snack Video ini hanya bisa diinstal 1 kali Bapak. Jadi di HP hanya 1 kali bisa diinstal. Nah, ketika Bapak Ibu uninstall, nah lalu Bapak Ibu mengaitkan undangan lain itu sudah tidak bisa. Atau Bapak Ibu 1 HP dengan menggunakan akun lain juga tidak bisa, sama saja. Nah, jadi terdeteksi oleh pihak Snack Video ini. Jadi 1 perangkat itu memang 1 akun. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu solusinya. Kalau Bapak ingin melaksanakan sendiri, mungkin Bapak pegang HP ya. Nah, masuk Snack Video lalu di tengah atas itu ada pengaturan Bapak. Nah, pengaturan lalu Bapak pilih pengaturan, setelah itu pusat bantuan, pilih pusat bantuan. Nah, setelah itu pilih pertanyaan yang lain. Nah, pertanyaan lain di bawah sendiri ada bukan masalah di atas. Bapak pilih bukan masalah di atas, nanti akan sinkron dengan adminnya Snack Video. Itu langsung saja ditanyakan. Nanti kalau mungkin belum jelas, kami akan buatkan tutorialnya bagaimana cara mengatasi masalah-masalah. Itu nanti Bapak akan langsung dapat jawaban, akan ditemukan permasalahan Bapak di mana. Nah, ini ada 1 akun saya yang seperti itu. Nah, ini tetap saya diamkan saja karena saya tahu kesalahan saya. Ternyata HP itu sudah pernah diinstal Snack Video dengan menggunakan akun lain. Nah, seperti itu jawabannya. Maka kami tonton ya setiap hari check-in itu saja. Nah, itu kurang lebih waktu 2 minggu itu muter sendiri sampai sekarang tetap muter koinnya. Jadi istilahnya Bapak itu dapat sanksi. Nah, dapat sanksi. Nah, berapa hari sanksinya itu tidak tahu. Yang tahu dari pihak Snack Video. Ada yang 1 minggu, mungkin ada yang 1 bulan. Sanksinya seperti itu. Nah, ketika habis masa suspendnya atau sanksinya itu sudah, nah itu nanti itu akan kembali muter seperti itu, Bapak. Nah, ya pengalaman kami seperti itu karena kami belum pernah mendapat undangan secara resmi dari Snack Video ya, meskipun undangan kami sudah 1000 lebih ya, 1023 saat ini ya, 1023. Tapi kami belum mendapat undangan dari Snack Video.
Saya kira itu Bapak untuk jawaban. Yang kedua screen. tombol subscribe ya. Jadi mungkin di materi editing video ya, kelas editing video KineMaster ya Bapak ya. Nah itu di materi yang keberapa itu cara menerapkan tombol subscribe itu ya. Iya Pak Taufik ya mungkin ya. Jadi Ya. itu ada like, ada subscribe, dan ada lonceng. Share. Ya, ada share. Oh ya, tetapi hanya tombol subscribe-nya dan yang bisa ya. Nah, itu mungkin kemungkinan sebenarnya kalau lebih jelasnya di screenshot ya, lebih jelasnya ya. Jadi kami tahu permasalahannya. Ini prediksi saya sementara mungkin karena videonya itu lebih pendek dari green screen-nya. Jadi di KineMaster itu di editing video itu ada yang namanya lapisan. Ini kami kupas ini dari materi awal kami jelaskan nanti ya. Biar Bapak Ibu tahu, benar-benar tahu. Jadi ada yang namanya media, ada yang namanya lapisan. Jadi video itu ada yang namanya media, ada yang namanya lapisan. Jadi yang namanya media itu adalah dasarnya Bapak Ibu. Istilahnya tembok itu temboknya. Nah, setelah media, setelah tembok itu mau dilapisi apapun bisa, dilapisi cat, dilapisi wallpaper, dilapisi gambar, dilapisi jam, dilapisi apapun bisa. Nah, ini adalah tetapi lapisan itu tidak boleh lebih pendek daripada lebih panjang daripada apa itu medianya, dasarnya. Kalau dasarnya 1 meter, terus Bapak kasih lapisan 1,5 meter, ya nggak bisa. Yang bisa terbaca hanya 1 meter. Karena apa? Dasarnya kan 1 meter. Kan seperti itu. Logikanya seperti itu. Nanti lebih mudahnya di materi kami sampaikan juga. Jadi mungkin itu. Jadi green screen Bapak itu kan sebagai lapisan. Jadi green screen-nya Pak Taufik ini mungkin panjangnya, durasinya misalnya 30 detik. Nah, videonya 20 detik. Nah, ini yang belakang otomatis tidak terbaca. Yang terbaca hanya 20 detik. Lapisan yang melebihi dasarnya, melebihi media, itu tidak akan bisa terbaca. Tidak akan bisa, ya tidak bisa diproses, istilahnya seperti itu. Kalau lebih pendek bisa, tetapi kalau lebih panjang nggak bisa. Ya bisa, tetapi tidak terbaca. Ya panjangnya misalnya 1 meter, sedangkan lapisannya 1,5 meter, yang terbaca ya 1 meter itu. Nggak bisa. Temboknya ukurannya 2 meter misalnya Bapak. Lalu Bapak tempeli wallpaper yang panjangnya 2,5 meter. Bisa nggak kira-kira? Nah, logikanya seperti itu. Nggak akan bisa. Ya pasti yang sisanya itu harus dipotong. Nah, seperti itu. Dalam editing video hanya ada 2, media dan lapisan. Lapisan ini bisa berlapis-lapis, ya, berupa teks, berupa berupa gambar, berupa video. Lapisan bisa berupa apapun. Nah, tetapi dasarnya itu harus ada dulu. Nah, seperti itu. Lebih paham nanti di materi. Jadi Bapak bergabung di kelas ini tidak salah. Jadi di kelas ini meskipun sudah bergabung, yang lama sudah bergabung, ini tetap harus menyimak materi ini karena tutorialnya kami buatkan benar-benar tutorial baru semua, original semua, belum kami publikasikan. Tujuan kami untuk benar-benar untuk di kelas ini seperti itu. Mungkin itu Bapak Taufik, mungkin ada yang belum kami jawab atau sudah cukup? Mungkin satu lagi. Monggo, silakan Bapak. Kemarin ada promosi untuk masalah kaos. Ini mohon maaf saya merindukan kaos yang ada logo Ogi. Ini saya sangat tertarik sekali. Lah itu mungkin misalnya dari Ogi itu mempublikasikan kaos itu, kemudian kita harus ganti ongkos kaos seperti itu, mungkin saya juga akan tertarik untuk ikut membeli ya.
Tetapi kemarin kan ada promosi yang bisa mempromosikan bisa mempromosikan KineMaster eksekutif ini akan mendapat mendapat imbalan kaos. Nah, itu saya cuma rindu dengan kaos yang sudah saya ikuti sejak Juli hampir setengah tahun itu itu yang saya Baik. itu Terima saja kasih itu. Bapak Taufik ya sudah mengingatkan kami ya. Jadi kaos kami sudah launching sudah kemarin itu tahap ke-5 kalau nggak salah itu. Jadi ya di awal itu di pertama itu kaos KineMaster kami terbitkan kaos KineMaster. Ini peminatnya sangat banyak ya. Lalu di sesi berikutnya kami juga meluncing kaos YouTube ya sesuai dengan nama channelnya masing-masing. Nah kemarin itu lama sekali ya, mungkin mohon maaf yang pesan ya, karena ini tergantung dengan bagian pembuat kaosnya ya. Nah takutnya kami kemarin itu kan mepet tahun baru, jadi kalau pesan di tahun baru itu pasti lama jadinya. Nah ini setelah ini nanti akan kami segera informasikan Bapak untuk kaos baik kaos KineMaster ataupun kaos YouTube. Nah seperti itu. Jadi seperti itu Tapi ya. yang logonya ada Ogi. Saya yang tertariknya logonya ada Oginya itu. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Segera Ya. kami informasikan ya. Baik, terima kasih Ya. Bapak Taufik dari Makasih. Boyolali ya. Boyolali, wah murah makanan di sana ya. Saya itu beli soto kok soto seger. Cuma habisnya 9.000 sama es Sotonya teh. 9.000. Bukan Bapak, Ya. di daerah Boyolali itu soto sama es teh sudah sama gorengan kok cuma 10.000, saya terkejut. Ternyata harganya seperti itu. Ya memang murah. Baik, terima kasih Bapak Taufik sekali lagi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing, yang lain silakan. Nanti kami batasi waktunya sampai maksimal pukul 9 ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bapak Dasril dari Padang ini ya. Iya, saya Dasril dari Padang, Sumatera Barat. Salam kenal. Bagaimana suara saya bagus Pak didengar di sana? Wah keren Bapak, sangat jelas sekali. Ini ikuti Pak Mur nih, karena Pak Mur pakai ini, saya pakai ini pula. Gitu. Iya. Kebetulan kita memang penikmat YouTube gitu kan, jadi makanya kita sediakanlah ada tripod, ada headset gitu kan, ada handphone juga yang terbaru gitu kan, supaya mendukung program pelatihan ini. Luar biasa, keren. Ya, silakan Bapak Dasril. Saya sengaja ini mohon maaf nih untuk perkenalan ya. Kita ngadain handphonenya yang 12 RAM-nya gitu kan. Ya nanti pelatihannya lebih bagus gitu. Keren Bapak, mungkin nanti bisa berbagi trik ya untuk spesifikasi HP yang bagus untuk editing video ini karena sudah RAM-nya 12 ini. Wah, keren nih. Insya Allah pokoknya kalau di media atau itu kan ada semua, di toko kan ada semua. Minta saja yang paling mahal gitu kan. Yang paling tinggi RAM-nya, bukan yang paling mahal, yang paling tinggi RAM-nya. Yang paling tinggi RAM-nya ya. Ya kan ada yang murah juga. Paling tinggi RAM-nya tapi murah. Begini Pak, saya sangat tertarik sekali. Ini rekomendasi dari salah seorang teman saya yang di Kabupaten Agam. Saya diminta untuk bergabung. Alhamdulillah, saya sangat care sekali dengan kegiatan ini dan insya Allah mungkin akan menambah wawasan saya tentang kegiatan editing video ini. Kita memang bukan pemula sekali, tetapi mungkin selama ini kerjanya kurang profesional sehingga kalau bikin satu video saja 1 hari kadang-kadang nggak kelar, Pak. Nah, mungkin karena metodenya aplikasi yang kita pakai juga mungkin nggak mendukung, nggak support kan, sehingga ya melelahkan lah kalau bikin satu video 1 hari 1 malam nggak siap kan, termasuk menguploadnya kan susah jadinya. Terus Pak, yang ingin saya tanyakan di sini, yang pertama untuk suksesnya kegiatan ini tentu kita perlu adakan aturan mainnya. Kalau di WhatsApp bagaimana aturan mainnya, kalau di webinar atau Zoom meeting bagaimana aturan mainnya. Sebab tadi siang kan ada yang
share kegiatan-kegiatan lain itu kan sudah dapat peringatan atau warning dari admin. Kalau di webinar nanti supaya lebih tertib tentu ada juga aturan seperti ada suara yang aneh-aneh atau suara anak-anak atau suara ayam atau apa nanti kan nggak bagus ya, supaya kita kalau ada kegiatan lain kan kita bisa mute saja mikrofonnya gitu. Iya, betul ya. Nah, itu masalah aturan main ya. Yang kedua masalah sapaan. Kalau di WhatsApp itu ada sapaan yang saya selalu saya baca itu selamat pagi atau siang atau Selamat malam pagi pada ya. selamat pagi atau pada bapak atau ibu guru gitu kan. Sementara kita di sini bukan guru semua profesinya. Seperti saya kan kuli misalnya kan, atau mungkin profesi lain. Ya mungkin lebih bagus. Mohon maaf, silakan dihidupkan lagi Bapak Dasril mic-nya. Nah, silakan. Oh iya, Bapak. mati Pak ya. Ya sampai sapaan tadi Pak ya, masalah sapaan. Kadang-kadang mungkin kita profesinya bukan guru semua kan. Memang mungkin rata-rata di sini guru, tapi sapaan yang umum saja nih maksudnya. Baik. Selamat pagi para peserta pelatihan semuanya. Kan ini lebih menyentuh semuanya gitu. Kalau Baik, guru baik. kita yang bukan guru rasanya tertinggal gitu. Ya. Ada mungkin juga yang memang YouTuber murni gitu kan, dia bukan guru, dia bukan kalau saya penyuluh agama di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Oke, itu yang kedua. Masalah jadwal lagi. Yang jadwal kegiatan Zoom ini apakah tetap jam 19 atau ada pergantian waktu? Sebab nanti kalau pergantian waktu, mungkin kita sedang bekerja, jadi nggak bisa mengikuti. Betul. Ya, jam berapa saja, yang di WhatsApp juga jam berapa saja, sehingga kita memang betul-betul maksimal mengalokasikan waktu untuk kegiatan ini, supaya juga hasilnya maksimal nanti. Kalau saya mengusulkan lebih cenderung kita memakai ini Pak, memakai webinar ini karena ada beberapa materi yang mungkin langsung bisa kita copy, yang bisa langsung kita simpan. Kalau di kegiatan di handphone di Android kan susah kita untuk menyimpannya gitu. Itu saja Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Saya kembalikan ke Bapak sebagai coach. Gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Dasril dari Sumatera Barat ya, dari Padang Sumatera Barat. Wah, keren ini. Terima kasih banyak Bapak, masukannya yang luar biasa sudah bergabung bersama kami di pelatihan ini. Memang benar yang Bapak sampaikan bahwa ya kami kadang tidak, karena kami profesinya sebagai pendidik. Ya kami mohon maaf ya, kami kira semuanya pendidik, ternyata kan tidak ya. Yaitu ya ini sebagai masukan ya. Kami mengiranya ini semuanya pendidik ya. Nah, karena memang ya 80% mungkin ya Bapak ya ini pesertanya adalah pendidik, karena di awal kami ini tujuannya untuk mengembangkan media pembelajaran seperti itu sebenarnya di awal itu. Tetapi betul apa yang Bapak Dasril sampaikan bahwa tidak semua peserta pendidik. Ya kami welcome saja Bapak. Masalah mungkin dalam sapaan kami mohon maaf. Mungkin selama ini yang kami sebut Bapak Ibu pendidik. Nah ini sebenarnya meskipun pendidik itu kan banyak. Bapak ini meskipun tidak di sekolah, Bapak kan juga sebagai pendidik sebenarnya. Seperti itu ya. Pendidik Iya, Pak. itu. Tapi bukan guru, Pak. Pendidik Nah, kan memang semua kita pendidik anak-anak, tapi kan bukan guru gitu. Iya. Kalau guru kan harus ada sertifikasinya gitu kan. Iya, iya benar sekali. Sekali lagi ya ke depannya akan kami rubah ya Bapak Ibu peserta pelatihan ya. Nah, terus untuk yang selanjutnya tentang tata tertib ya kami kira Bapak Ibu karena ini adalah semuanya meskipun bukan pendidik tetapi semuanya adalah apa ya, gimana ya ngomongnya, pasti sulit disampaikan lah. Peserta pelatihan aja, Pak, atau peserta diklat. Peserta diklat atau peserta pelatihan ya. Iya. Sebenarnya untuk tata tertib ini kalau di kelas free memang kami berikan tata tertib. Kalau di kelas berbayar ini ya tidak kami berikan tata tertib secara spesifik ya. Karena kami menganggap Bapak Ibu ini ya sudah tahu semua. Nah, karena Bapak Ibu tidak mungkin
mengikuti pelatihan berbayar ini kalau Bapak Ibu tidak ada niatan sungguh-sungguh untuk belajar. Nah, kami husnudonnya seperti itu Bapak. Jadi kami anggap Bapak Ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Nah, mungkin ada beberapa mungkin kode etik ya kalau di mana-mana namanya grup pelatihan itu tidak boleh share pelatihan yang lain. Ini kan nanti rancu ya jadinya. Apalagi kelas berbayar lalu di-share kelas gratis kan seperti itu. Kan secara etika kan tidak pas kan seperti itu ya. Nah, mungkin ya ternyata yang share-share itu mungkin ya tidak sengaja atau dia mengikuti pelatihan itu harus share ke grup. Nah, ini mungkin unsur ketidaksengajaan ya. Karena kami juga mengadakan pelatihan free, pelatihan yang gratis ya untuk tahun ini mungkin belum ya. Akan segera kami susun ya. Setiap tahun kami mengadakan pelatihan gratis dan pelatihan gratis kami itu pasti puluhan ribu yang bergabung ya. Nah, di pelatihan yang berbayar ini kami tidak memberikan tata tertib yang menekan Bapak Ibu. Ya artinya apa? Biar tujuan kami biar Bapak Ibu itu tidak sungkan, biar Bapak Ibu itu bisa apa ya? Bisa loss gitu ya untuk sharing. Ya dianggap teman-teman yang ada di grup ini ya ini adalah bagian dari Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu di grup ini. Memang itu ciri khas OGI sehingga peserta yang mengikuti di pelatihan OGI ini bahkan yang mulai dari tahun 2019 ini tidak bisa lepas dari OGI karena ya kebersamaannya ini kita terus kadang kita adakan reuni Bapak di hari-hari tertentu itu kita adakan reuni bersama-sama ayo kita kumpul bareng-bareng Zoom meeting seperti itu. Iya. Jadi tata tertib tertulis itu tidak kami sampaikan. Ya mohonlah dengan kesadaran sendiri Bapak Ibu tahulah yang mana yang pantas, yang mana yang tidak. Dan di grup ini harapan kami nanti Bapak Ibu setelah ini dimulai nanti Bapak Ibu fokus ya tidak share yang lain tetapi share hasil ya hasil dari proyek Bapak Ibu silakan di share. Jadi yang kami perolehkan nanti hanya 2 ya. Kita sepakati hanya 2 tentang editing video ini dan tentang YouTube ya Bapak Ibu karena ini sinkron dengan itu ya materi ini sinkron dengan YouTube. Bapak Ibu mengetahui ilmu tentang YouTube ya, tetapi tidak bisa editing video itu kan sama saja bohong ya. Artinya video yang Bapak Ibu tampilkan pasti kurang menarik kan seperti itu. Masa video di YouTube nggak ada tombol subscribe-nya kan seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Jadi untuk di grup WA seperti itu. Makanya kami berikan 2 grup itu seperti itu Bapak. Biar satunya itu ya kami harap memang ada beberapa yang japri kami juga ya bingung dan lain sebagainya. Ada yang bingung ya. Saya bingung Pak masuk grup ini kok gini. Ya memang kemarin itu kami bebaskan ya. Kami bebas sehingga banyak yang share snack video dan itu kebetulan ada di materi kami juga di materi di pelatihan sebelumnya ya kami perbolehkan karena apa? Karena memang belum dimulai kegiatan ini kan seperti itu Bapak. Setelah dimulai nanti harapan kami Bapak Ibu ya fokus ke materi. Yang belum bisa jangan malu ya. Ya di hasil atau proyeknya itu di-share di grup. Nah, supaya apa? Ada teman yang bisa evaluasi ya. Kami juga bisa evaluasi ya. Justru yang nggak bisa ini harusnya sering share kan seperti itu ya. Karena di sini banyak ya. Ini ada yang sudah menjadi instruktur juga kayaknya ini instruktur rekom dari kami tahun kemarin ada sekitar 7 peserta ya yang saya siap jadi instruktur ya kami rekomendasikan untuk menjadi instruktur KineMaster. Nah ini mungkin bisa membantu yang lain dan kami mohon maaf kalau nanti di grup kami tidak bisa full 24 jam. Artinya Bapak Ibu bertanya langsung kami tanggapi. Bertanya
tanggapi. Tentunya kegiatan kami banyak ya, tidak hanya memantau grup ini. Nah, pasti nanti akan kami tanggapi, tetapi mungkin mungkin tidak butuh waktu, mungkin butuh waktu juga untuk menanggapi itu. Seperti itu ya. Untuk sapaan sudah, untuk jadwal sekarang jadwal. Jadi Zoom meeting ini yang tidak kami jadwalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta, kami siap Zoom meeting kapan saja. Tetapi Zoom meeting ini kami berharap ini ada evaluasi ya, tempat evaluasi, tempat sharing terbuka. Ayo, ini kekurangannya apa Pak? Ini kurang gini-gini Pak, Bapak kurang gini-gini. Nah ini kita sampaikan di Zoom meeting. Jadi setelah materi mungkin 3 materi atau 4 materi, ini nanti kita adakan Zoom meeting. Kekurangannya di mana? Nah ini. Jadi kita itu harapan kami semua peserta yang gabung di sini itu mampu menguasai materi, itu saja sudah. Nah, seperti itu. Jadi kalau grup nanti rame, kami mohon maaf, kebetulan pesertanya ini kan banyak ya Bapak Ibu ya. Pesertanya banyak, kami juga tidak menyangka ya pesertanya sampai 170 lebih ya. Nah, kami juga tidak menyangka. Biasanya kan 30, 50 itu. Nah, ini karena mungkin tahun baru dan ada promo diskon 50% kemarin. Mungkin banyak yang gabung ya alhamdulillah. Terima kasih. Jadi Zoom meeting nanti kalau memang Bapak Ibu butuh Zoom meeting ya kita segera ya baik nanti malam kita Zoom meeting. Nah, seperti itu. Jadi intinya untuk evaluasi di Zoom meeting, materi full kami berikan di grup WA. Nah, itu dengan tutorial yang kami siapkan memang tutorial khusus untuk ini, bukan tutorial lama ya, tutorial baru semuanya. Jadi di kelas ini nanti kami bahas tuntas ya tentang editing video. Mulai dari basic ya, mulai fitur-fiturnya, mulai penggunaan masing-masing fitur ini kami bahas semua. Jadi pasti Bapak Ibu kalau mengikuti materi di kelas ini, pasti Bapak Ibu yang tadinya 0 pun akan mampu menguasai materi editing video. Itu sudah kami pastikan. Kalau Bapak Ibu mau mengikuti. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengikuti, kita kan tidak bisa memaksa Pak Dasril ya. Ya mungkin ada sebagian, saya hanya sertifikatnya saja. Ya silakan, saya tidak bisa memaksa. Gimana? Karena kita ini online ya. Tapi kami sama sekali tidak berharap seperti itu. Ya, harapan kami Bapak Ibu, kami nggak menjual sertifikat. Harapan kami Bapak Ibu itu yang terpenting mampu menguasai materi dan bisa berbagi kepada teman-teman Bapak Ibu. Syukur-syukur Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini bisa mengadakan pelatihan. Nah, ini akan kami support, misalnya mengundang kami sebagai narasumber ya untuk opening dan lain sebagainya akan kami support. Jadi beda, ikut pelatihan di OGI itu beda. Jadi ikut pelatihan di OGI itu akan terus ya, terus berkesinambungan seperti itu Bapak. Tidak selesai itu tidak. Tapi ya semuanya tergantung Bapak Ibu, kan tidak sama ya. Orang kan tidak sama. Ada yang ingin terus sambung ya, bahkan sampai grup yang pertama di editing video tahun 2019 grupnya masih lengkap sampai sekarang. Nah, seperti itu. Seperti itu ya Bapak. Jadi jadwal untuk untuk jadwal materinya itu pasti malam Bapak. Ya pukul 19 itu mulai kami berikan materi. Nah, untuk Zoom juga itu seperti itu. 19 sampai 19.30 itulah kira-kira. Iya. Sedikit permintaan Pak. Baik, silakan Pak Bapak. Nur, kan kita ini ada anggota 100 lebih nih. Kita Ya. di WA itu kan kadang-kadang bukan namanya yang dibikin, mungkin handphonenya handphone lain, namanya lain gitu kan. Kalau bisa nanti mohon di-share saja dalam bentuk dipublish dalam bentuk apakah itu Excel, nama peserta, asalnya dan nomor handphonenya sehingga kita bisa inputkan di phone box kita masing-masing. Nanti kalau suatu hari kita berkomunikasi, kita bisa tidak salah menyebutkan ini Ibu siapa, Bapak siapa gitu, dari mana asalnya. Baik. Ya. Nanti bisa itu melalui absen juga bisa. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak Dasril. Salam untuk teman-teman yang ada di Sumatera Barat ya. Sama-sama. Salam kembali Pak. Ya. Jangan lupa dikirim nasi padangnya Bapak.
Oke. Iya. Silakan mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Ya Pak, mau tanya. Saya Bapak Subandrio dari Subandrio ya. Boleh Depok. tahu dari mana Bapak? Dari Depok, mengajar di SMP DPN 86 Jakarta. Wah, Depok Jakarta ya. Ya, Baik. Ikut 3 kali ini ya, yang batch 9 sampai batch 11 waktu itu. Baik, silakan Bapak Subandrio. Mungkin kameranya bisa dihidupkan Bapak, mungkin yang lain bisa biar bisa kenal atau ada kendala. Bisa nih, ya. Nah, gitu. Wah, jelas ya. Pertama, Silakan Bapak. kan yang di Kenmaster itu kan ada proyek-proyek ya. Itu kalau Project ya. kita klaim apa namanya? Klaim hak cipta enggak ya? Termasuk musik-musiknya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendukung untuk ini kan saya pakai HP suka putus-putus itu hasilnya. Nah itu kalau untuk pakai kamera itu yang bagaimana ya, kamera jenis kamera yang murah tapi bagus gitu untuk Untuk editing apa itu. namanya, editing untuk ke KineMaster-nya gitu. Kemudian yang ketiga itu saya kok kesulitan, kan saya udah 1000 ya untuk YouTube itu, tapi kok nggak bisa live streaming ya. Itu bagaimana caranya ya Pak? Gitu aja. Baik. Terima kasih. 3 pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bapak Subandrio dari Depok, Jakarta ya. Jakarta mana Bapak? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya, Ya. ini alhamdulillah Bapak Subandrio ini sudah beberapa kali bergabung bersama Ogi ya. Baik, pertanyaannya tentang proyek di KineMaster. Jadi proyek di KineMaster itu non copyright ya. Jadi bebas hak cipta. Memang Bapak itu memang disiapkan, disediakan. Nah, jadi proyek yang ada di KineMaster bisa dipakai siapapun dan itu tidak mengandung copyright atau hak cipta. Nah, jadi seperti itu. Tinggal dirubah tulisannya, tinggal dirubah hurufnya, gambarnya. Untuk musiknya itu tidak perlu dirubah, tidak masalah Bapak ya. Aman copyright karena kami semuanya menggunakan musik di KineMaster. Kemarin ada satu tutorial kami. Nah, ini yang dinyatakan kena hak cipta itu mungkin Bapak mengikuti ya. Itu justru yang apa itu ya? Yang kena hak cipta itu yang materi download musik ya dari YouTube Studio. Nah, itu justru kena copyright itu. Lalu diedit di KineMaster itu ya. Bukan, download YouTube ya, download YouTube, video di YouTube, lalu diedit di KineMaster. Nah, itu kami juga belum mempelajari bagian mana, itu langsung dihapus sama pihak YouTube. Dan itu terdeteksinya sudah ya 6 bulan baru terdeteksi Bapak. Jadi kami membuat tutorial 6 bulan yang lalu karena itu masuk materi kelas berbayar, jadi kami tidak publik ya. Kami atur bukan untuk publik ya. Nah, setelah dimonetisasi, setelah kami dinyatakan berhak untuk dimonetisasi, nah ini lalu kami publik semua. Kami publik semua. Yang video tidak publik itu kami ganti karena harus monetisasi karena biar termonetisasi itu harus publik semua ya, harus dipublik ya. Kalau tidak publik nanti dolarnya warnanya kuning seperti itu. Nah, setelah kami publik, nah mungkin 1 bulan kemarin ya kami publik, baru beberapa hari ini dinyatakan melanggar hak cipta. Yang materinya mungkin Bapak Ibu juga menyimak ya. Sekarang nggak bisa disimak. Yang materinya adalah cara download dan intro di YouTube lalu diedit di KineMaster. Nggak tahu saya bagian mana ya. Jadi nggak boleh. Ternyata download di YouTube mungkin dari judulnya itu sudah kelihatan. Download di YouTube lalu diedit di KineMaster. Mungkin kata-kata itu, wah ini bagi YouTube pelanggaran ini ya.
downloadnya di YouTube, lalu diedit di KineMaster. Nah, itu ternyata bukan biasanya diperingatkan saja Bapak Ibu. Kalau di YouTube itu dinyatakan ini copyright, melanggar hak cipta, kalau tidak apa itu tidak setuju silahkan ajukan banding. Tetapi ini tidak, langsung dihapus oleh YouTube, pihak YouTube. Nah, mungkin itu dianggap pelanggaran keras seperti itu. Jadi mungkin itu materinya, bukan dari KineMasternya ya, tetapi materinya melanggar karena di situ dijelaskan download intro di YouTube lalu diedit di KineMaster. Nah, mungkin dianggap pelecehan untuk platform YouTube ya. Nah, seperti itu ya Bapak Subandiro. Tadi untuk live streaming subscribe-nya sudah 1.000. Ya ini sudah pastinya sudah bisa untuk live streaming. Bapak coba live streaming lewat Zoom, pernah? Pernah apa belum? Lewat Zoom. Zoom meeting. Zoom meeting. Iya. Pernah, belum pernah. Oh, belum pernah. Bapak coba dulu kalau Zoom meeting itu kan enggak harus sampai 1.000 subscribe-nya ya, sedikit pun bisa kok. Ya. Itu mungkin Bapak itu seharusnya sudah bisa. Mungkin ada pengaturan yang belum Bapak atur saja. Nanti akan coba kami berikan tutorial yang mudah dipahami ya Bapak. Mungkin nanti saya japri aja kali ke Bapak ya. Baik, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Subandrio. Untuk spesifikasi HP tadi apa Bapak yang tanya ya? Nah, mungkin kamera yang kan sementara pakai HP, maksudnya kalau kamera mungkin apa gitu mereknya yang murah tapi agak support gitu ke KineMaster itu apa gitu ya. Oh gitu. Jadi maksudnya bukan HP. Ya, kamera aja. Kalau kamera, kalau HP kan udah ada ya. Jadi kalau kamera itu apa gitu. Untuk hasilnya diedit di KineMaster gitu. Ya betul. Oh, ya, mohon maaf untuk kamera kami tidak bisa merekomendasikan kamera apa yang bagus ya. Karena kami selama ini full menggunakan HP ya. Oh, Cukup iya. menggunakan HP saja ya. Kalau HP yang bagus, tadi Pak Dasril ini yang lebih tahu. Bahkan RAM-nya sampai 12 ini ya. Saya belum pakai RAM 12 ya. RAM saya masih 8. Ini Pak Dasril sudah 12 ini ya. Wah, ini canggih ini. Jadi untuk edit video set gitu. Lapisannya mungkin mampu sampai 15 atau 20 lapisan ya. Ini Pak Dasril, enggak tahu mereknya apa yang bagus. Kalau kami menggunakan Xiaomi Poco, ya ini Poco ini sudah bagus, sudah cepat untuk yang RAM 256 ini sudah sangat cepat ya untuk edit video itu sudah cukup lah, sudah cukup untuk kalau hanya untuk YouTube, untuk video-video yang durasinya 1 jam ke bawah itu sudah cukup menurut kami. Nanti bisa mungkin bisa kami rekomendasikan lah Xiaomi itu yang termasuk yang saya buat tutorial untuk Zoom meeting ini ya menggunakan Xiaomi, bisa mengganti background itu sudah masuk. Chipsetnya menang di chipset, tapi untuk kamera kalah sama Oppo. Kalau kamera kan yang bagus Oppo ya. Tapi kalau bicara chipset itu lebih menang Xiaomi ya. Chipset itu prosesor lah istilahnya kalau di apa itu di laptop atau di PC. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, satu lagi mungkin? Ada Pak, dari saya Pak. Ya, silakan Bapak. Pak Eka, wah ya. Ini Pak Eka ini kangen ini sama Pak Eka ini karyanya luar biasa ini. YouTube-nya ini agak lama ini, ndak lihat YouTube-nya ini. Soalnya bukan YouTuber Pak. Ya, silakan Pak Eka. Yang itu, tapi yang video pendek itu kan banyak Pak. Yang video pendek hampir setiap hari kemarin itu saya. Oh iya, YouTube Short atau di Snack Video Pak? YouTube Short. Yang channel namanya, yang nama saya, yang channel Eka Supatmo.
Oh iya Bapak, yang punya 2 channel ya. Baik Bapak, mungkin apa yang ditanyakan Bapak Saya Eka? mau tanyakan ini Pak. Saya pernah itu ya pernah saya lewat WA dulu itu menggunakan background suara ya. Backsound ya. Saya sambung-sambung itu kok ya masih satu lagu, cuma saya gandeng saja itu kok jadi kena klaim hak cipta itu gitu. Jadi kena itu apa sebabnya itu jadi kena klaim hak cipta itu. Baik. Kemudian yang berikutnya saya master itu kan ada menu-menu, misalkan itu ada toko aset, ada ikuti, kemudian ada aplikasi yang direkomendasikan. Ini aplikasi yang direkomendasikan itu maksudnya ini apa Pak? Ini yang BitSync, SpeedRAM, Video Stabilizer, apa pendukung daripada KineMaster itu sendiri Pak? Ya. Ya, terima kasih itu dulu Pak. Baik, terima kasih Bapak Eka Supatmo dari mana Pak? Lupa saya Pak. Dari Banjarnegara Pak. Dari Banjarnegara ya. Wah ini sudah purna Pak ya sekarang? Kurang 1 tahun Pak. Kurang 1 tahun. Wah ini kurang 1 tahun. Ini Pak Eka ini baru muncul ya, semangatnya luar biasa ya. Ternyata karya itu tidak, usia itu tidak membatasi orang untuk berkarya. Bapak Ibu yang usianya sudah 60, 65, silahkan tetap bisa berkarya Bapak Ibu. Jangan tidak terbatas dengan usia untuk berkarya itu. Jadi pertanyaan Pak Eka, yang pertama copyright ya. Mungkin kami butuh yang mana, yang backsound-nya itu mengandung copyright yang mana. Mungkin ada keterangan Bapak. Di klaim hak cipta itu Bapak klik itu nanti akan muncul ya di bagian ini. Nah, itu ya lewat YouTube Studio nanti muncul bagian ini yang kena hak cipta, dan itu sebenarnya kalau di YouTube itu bisa diedit juga ya, melalui YouTube Studio itu bisa diedit. Misalnya Bapak ganti musik itu juga bisa meskipun sudah diupload, tetapi nanti prosesnya agak lama karena yang mengganti itu adalah pihak YouTube. Biasanya 1 kali 24 jam minimal Bapak Ibu untuk menunggu prosesnya. Jadi tidak perlu dihapus kalau jelas ya. Misalnya yang mengandung hak cipta itu hanya bagian sedikit, itu bisa di-cut atau dipotong, atau hanya musiknya saja, musiknya itu diganti, nanti diganti dengan dari YouTube Studio yang disediakan oleh pihak YouTube. Kami juga sudah membuat tutorialnya dan musik yang tidak mengandung copyright. Nah, seperti itu Bapak Eka ya. Lalu aplikasi-aplikasi yang pendukung itu ya memang itu istilahnya satu platform ya dengan KineMaster ya, satu corporation ya. Jadi aplikasi pendukung ada BitSync. Nah, itu Bapak Ibu install itu untuk ngebeat ya, untuk membuat beat itu dengan cepat ya. Ini punyanya KineMaster juga. Nah, SpeedRAM juga seperti itu ya, dan Video Stabilizer ini sama. Jadi yang ambil di situ, Bapak ambil di situ itu langsung terkoneksi dengan KineMaster. Misalnya Bapak buat project di BitSync ya, itu nanti bisa diekspor ke KineMaster. Bapak rubah di KineMaster bisa. Nah, seperti itu. Ini memang aplikasi yang direkomendasikan oleh KineMaster. SpeedRAM juga seperti itu untuk memperlambat gerakan, untuk mempercepat gerakan. Ini ada aplikasi SpeedRAM. Nah, silakan. Tapi Bapak Ibu fokus dulu ke KineMaster dulu ya. Bagi yang pemula ya, biar tidak bingung. Seperti itu ya Bapak ya. Jadi itu memang direkomendasikan oleh KineMaster. Istilahnya satu pabrik lah seperti itu. Oh ya Pak, terima kasih. Baik. Masalah
tadi yang untuk edit musiknya, pernah saya edit tapi malah jadi suara saya, tutorial saya itu ketutup musik, Pak. Nah, Ketutup harusnya musik. pernah gimana Bapak? Ya, Kak, pernah pada bagian tertentu itu yang kena hak cipta. Ya. Nah, kemudian disarankan supaya diganti. Iya, betul. Tutup. Nah, saya ganti. Malah suara saya yang hilang, nggak Iya, ada suaranya. ya otomatis Akhirnya. diganti suara itu. Ya memang ya itu alternatif ya, alternatif saja ya. Ya memang sebaiknya itu editnya kan itu dihapus, lalu yang masih di project di KineMaster itu diedit lagi. Bagusnya seperti itu. Kalau misalnya Akhirnya ya mendingan delete saja. iya. Kan belum publikasi, masih pribadi, belum publik. Oh, kalau masih memang benar kalau masih pribadi ya lebih baik dihapus saja karena belum ada penontonnya juga ya. Memang sebaiknya seperti itu Bapak Ibu yang sudah belajar apa itu YouTube, mungkin sudah kami sampaikan untuk upload video itu lebih baik di pribadi dulu baru nanti publik seperti itu. Sudah Bapak Ibu ya? Saya kira cukup. Boleh sekali lagi, Mas. Satu lagi, silakan terakhir ya. Ibu-ibu hari Boleh, Pak. ini ibunya hanya satu tadi yang tanya ya, Ibu. Ibu siapa? Ibu Siti Aminah saja, yang lain silakan. Saya. Nggih, monggo. Taufik dari Banjarnegara. Bapak Taufik tadi sudah ya? Belum. Taufik Hidayat tadi? Oh beda ya? Beda Pak. Baik Bapak Taufik dari Banjarnegara, silakan Bapak Taufik. Ya. Mohon maaf, ini HP saya masih belum support lah. Belum bisa untuk mengikuti ini, menggunakan background, ya? Pak. Mohon maaf. Tidak apa-apa Bapak, ya. Beberapa kali saya pernah membuat ya video KineMaster lah, ada 10-an mungkin ya, atau lebih lah. Beberapa hal yang masih atau mungkin nanti barangkali ada Pak, untuk membuat misalnya pembelajaran apa namanya yang seperti menggunakan PowerPoint itu bagaimana itu, bisa apa enggak, caranya gimana itu. Kemudian yang berikutnya ya Pak, diulang tadi pertanyaan pertama, kurang jelas Bapak. Untuk KineMaster ya, itu misalnya membuat video pembelajaran seperti yang apa itu namanya PowerPoint itu apakah nanti ada materinya apa enggak? Baik. Yang pertama. Yang kedua, ketika unduh dari apa namanya toko di KineMaster itu, saya kok kadang-kadang kesulitan Pak. Kan misalnya mengunduh satu itu kan keluar semuanya, harus diunduh semuanya. Kemudian ketika memasukkannya, mohon maaf saya ada kadang-kadang kesulitan di situ. Sudah Bapak? Oke, mungkin itu dulu Pak. Terima kasih, mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Taufik dari Banjarnegara ya sudah bergabung bersama kami Ogi Mahur Inovatif dalam pelatihan editing video. Untuk pertanyaan pertama untuk KineMaster ya, apakah bisa membuat media pembelajaran seperti PowerPoint? Nah, justru kami balik Bapak. Justru Bapak membuat PowerPoint, nanti editnya di KineMaster. Jadi KineMaster itu adalah finishingnya. Bapak Ibu boleh mengkombinasikan dengan aplikasi apapun, nanti apa itu endingnya nanti di finishingnya di KineMaster yang mudah untuk diedit ya, seperti itu. Jadi saran kami seperti itu Bapak. Nanti jadi di PowerPoint nanti dimasukkan di KineMaster, bisa melalui foto atau screenshot ya. Setelah itu Bapak bisa muncul menggunakan green screen. Jadi Bapak menerangkan apa yang ada di
PowerPoint itu sendiri. Seperti itu. Jadi lebih inovatif ya. Terus selanjutnya untuk kesulitan mengunduh di toko KineMaster. Kesulitannya di mana Bapak? Jadi mungkin waktu kemarin ya Bapak membuat apa itu? Membuat ucapan tahun baru itu ya Pak? Atau ya, jadi proyek itu kami jelaskan. Jadi proyek yang ada di KineMaster itu kan butuh beberapa fitur. Nah, ketika Bapak Ibu mengambil proyek yang ada di KineMaster itu, Bapak Ibu juga otomatis harus mengunduh fitur yang digunakan di proyek itu. Nah, lalu kemana? Ya nggak usah dicari Bapak Ibu. Nggak usah dicari tempatnya di mana. Yang penting proyeknya itu bisa dibuka. Kalau Bapak Ibu tidak diunduh semua, maka proyeknya tidak bisa digunakan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, di mana sih tempat mengunduh atau aset KineMaster itu? Sebenarnya di bagian-bagian sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu butuhnya itu butuhnya mengunduh apa itu misalnya efek, ya nanti lewat efek itu ya. Bapak Ibu ngunduh stiker, jadi nanti ngunduhnya lewat stiker itu, otomatis langsung masuk ke stiker itu. Nah, kalau Bapak Ibu mengunduhnya di tempat umum, nah mungkin seperti itu Bapak Taufik bingung karena ngunduhnya bukan di tempatnya tetapi di tempat umum. Nah, sehingga ini masuknya kemana? Kan seperti itu Bapak Taufik tadi ya. Jadi nanti sendiri-sendiri Bapak, kalau yang Bapak Ibu butuhkan efek, ya nanti ngunduhnya lewat efek, otomatis yang Bapak Ibu unduh, aset store itu yang Bapak Ibu unduh, itu masuknya di efek. Kalau Bapak Ibu ngunduh stiker, Bapak Ibu buka stiker dulu, nanti baru unduh aset store-nya melalui stiker. Nanti masuknya langsung ke stiker. Nah, Bapak Ibu ingin mengunduh font, ya Bapak Ibu buka teks dulu. Nah, buka font dulu. Nanti Bapak Ibu unduhannya langsung masuk ke font, ke huruf itu. Jadi seperti itu, ya. Begitu juga audio, ya. Begitu juga musik. Nanti masuknya di musik itu. Mungkin karena Bapak Taufik tadi ngunduhnya melalui toko aset itu, ya, yang di depan itu. Nanti jadi bingung masuknya kemana ini. Nah, seperti itu ya mungkin. Nanti di materi kami berikan cara mengunduh juga seperti itu. Di fitur masing-masing. Jadi masuknya sesuai di fiturnya itu. Jadi Bapak sudah tidak bingung. Kalau efek ya masuk di efek, kalau stiker ya masuknya di stiker. Nah, seperti itu. Baik, sudah jelas Bapak Taufik ya? Nanti sambil jalan ya Pak. Baik Bapak Ibu, kami kira seperti itu untuk opening malam hari ini. Saya tanya, apakah malam ini Bapak Ibu ingin menerima materi atau besok? Monggo disepakati. Mungkin sudah malam, besok saja materinya, nggak apa-apa. Kalau malam ini minta materi, saya kasih materi. Besok aja, Pak. Besok aja, Pak. Besok. Ya, besok aja. Besok. Mulai awalnya pukul 19 ya. Besok mulai pukul 19. Oke, siap Bapak Ibu. Itu lewat Zoom lagi, Pak? Tidak Bapak Ibu, jadi lewat grup WA. Tutorial. Yang belum Bapak Ibu belum gabung di grup materi, tolong segera bergabung karena sekitar ada 20 peserta yang belum gabung di grup materi. Nah, jadi tidak tertumpuk. Kalau di materi nanti berurutan, kalau di grup materi. Kalau di grup yang ini nanti tertumpuk karena banyak terus ya. Dan mulai malam ini mohon Bapak Ibu untuk sementara tidak share yang lain dulu ya Bapak Ibu biar fokus ya. Tapi kalau untuk snack video monggo disepakati apakah boleh apa tidak share. Nah, kami mengikut saja share snack video di situ. Kalau peserta membolehkan
ya nggak masalah. Yang penting jangan merasa terganggu, jangan ada yang merasa terganggu gitu. Kami inginnya seperti itu. Kalau diperbolehkan ya silahkan diperbolehkan, karena snack video itu juga platform ya, salah satu platform yang banyak ditonton oleh anak-anak kita, oleh peserta didik kita. Untuk itu kita harus masuk di dalamnya. Kenapa? Ya kalau kita tidak masuk di dalamnya justru ya generasi kita yang akan rusak. Nah, karena kontennya dipenuhi oleh konten-konten yang berbau pornografi, konten-konten joget saja. Yaitu kita usir bagaimana? Ya kita nggak mungkin mau bisa menutup platform itu Bapak Ibu. Ya caranya seperti itu. Kita kompak bareng-bareng tiap hari share ke snack video. Dengan begitu nanti akan muncul di beranda terus. Yang muncul itu adalah konten-konten Bapak Ibu. Tujuan kami sebenarnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Masalah nanti Bapak Ibu dapat penghasilan, dapat koin, itu yang kesekian kalinya. Tujuan kami seperti itu. Ada kemarin yang berpendapat itu diharamkan oleh MUI. Nah, yang diharamkan itu yang mana? Bukan platformnya kalau menurut saya. Yang diharamkan adalah kontennya. Kontennya. Kalau menurut saya seperti itu ya. Kalau yang diharamkan platformnya, ya nyatanya MUI tidak bisa menutup. Ya, kalau MUI bisa menutup, nggak masalah. Ya, ternyata kan dengan MUI mengharamkan, platformnya tetap jalan. Gimana coba? Nah, ya kita harus bertindak. Ya kita penuhi konten kita, kegiatan sekolah kita upload semuanya. Dengan begitu nanti akan tergeser. Nah, konten-konten yang berbau pornografi, konten-konten yang tidak mendidik itu tergeser. Siapa yang menggeser? Kita. Itu tujuan kami sebenarnya seperti itu. Tapi kalau ada yang menanggapi berbeda, ya silahkan. Namanya orang kan beda-beda ya. Ya nyatanya kami setiap share video di snack video itu ya yang nonton bahkan ada yang nonton itu sekitar 28.000. Nah, ini kan banyak artinya. Ya karena cepat sekali Bapak, beda dengan YouTube ya. Untuk mendapat viewer ribuan itu YouTube butuh waktu banyak ya. Kecuali pas ya konten yang Bapak Ibu share itu pas sesuai yang diharapkan YouTube. Seperti tutorial kami kemarin, apa itu pas momennya ya, Bapak Ibu kan pas momennya cara membuat ucapan tahun baru. Itu dalam waktu satu malam itu 7.000 yang nonton. Nah itu artinya pas. Nah kalau di snack video itu kita upload sebentar saja yang nonton sudah ribuan Bapak Ibu. Satu hari itu sudah ribuan. Nah ini. Bahkan kami sudah melakukan uji coba di YouTube Short. Kami khusus membuat channel YouTube Short. Ini kurang lebih kami tidak share-share kemana-mana ya. Kurang lebih 1 bulan Bapak Ibu. Kami hanya mendapat 60 subscribe. Nah, dan paling banyak ditonton itu sekitar 3.000. Nah, kalau di snack video, Bapak Ibu share sebentar saja, yang nonton 3.000, 4.000, 5.000, 1.000. Nah, ini artinya memang snack video itu banyak ditonton gitu loh, seperti itu. Nah, kita harus bisa memberi warna, masuk di dalam. Dan sangat mudah di situ, aplikasinya sudah disiapkan, fiturnya sudah disiapkan, kita tinggal membuat saja. Syaratnya adalah video yang Bapak Ibu share itu ya dari HP Bapak Ibu sendiri. Itu yang diharapkan oleh snack video. Kalau Bapak Ibu share dari HP lain itu terbaca oleh snack video. Jadi memang keaslian video itu. Bahkan kami membuat tutorial yang tadi Bapak Ibu ya. Tutorial yang kami share di WA tentang memasang pin di WA itu dihapus sama snack video dinyatakan pelanggaran. Karena apa? Kami membuatnya menggunakan aplikasi KineMaster dan itu tidak diperbolehkan sama. 2 kami sudah seperti itu Bapak Ibu. Padahal itu videonya enggak saya kasih panah merah itu langsung terbaca. Kalau itu bukan dari snack video. Nah, itu langsung dihapus. Dimasukkan di pribadi.
Ya kan sama saja dihapus jadi pribadi, akhirnya kami hapus juga. Yang tadi loh yang saya share itu sudah saya share karena saya buat waktunya kan hanya 60 detik itu ya, 60 detik. Kenapa? Ya maunya saya share di snack video. Yang nonton sudah banyak yang nonton. Itu ternyata terdeteksi. Nah, untuk itu ya mohon maaf kalau ada yang tidak sepakat tentang snack video. Sebenarnya kami sama sekali tujuan utama tidak tidak mencari keuntungan, tidak memanfaatkan, tetapi benar-benar tujuan kami, wah ini snack video ini bahaya ini karena saya lihat anak-anak di sekolah itu kok banyak yang nonton snack video dan TikTok. Nih, nah ini kalau kita tidak masuk di dalamnya, ini wah generasi kita wah hancur ini. Nah, untuk itu kalau misalnya guru 10.000 saja gabung di snack video ya, lalu setiap hari upload 3 video. Nah, ini kan akan menggeser seperti itu. Nah, tujuan kami perlu kami sampaikan seperti itu. Masalah yang lain-lain, dapat koin, dapat penghasilan, itu kan masalah yang lain ya, masalah di belakang. Itu bonus saja. Maka sudah kami sampaikan sejak awal, jangan niat cari uang. Kalau niat cari uang nanti sakit hati, kan seperti itu. Baik Bapak Ibu, kami kira seperti itu ya Bapak Ibu, cukup. Mungkin nanti silahkan share ya, share di grup, saling berbagi, ini saling saling memberi support. Yang punya channel YouTube di share, kami persilahkan ya. Karena sudah kami sediakan grup materi. Mungkin yang tidak setuju ya tidak usah dibaca, tidak apa-apa, tapi tidak boleh marah. Maksud saya seperti itu ya. Karena ini sinkron ya, materinya sinkron antara editing video dengan YouTube itu kan ya arahnya kan ke situ. Baik, sekali lagi terima kasih. Mungkin Bapak Ibu itu ini sebagai dokumentasi. Mungkin butuh apa? Kita foto ya, atau dibuka kameranya Bapak Ibu, mungkin kita foto bareng. Meskipun ini saya record ya, insya Allah besok ini karena tidak live ya, karena ini berbayar, maka tidak saya live. Silakan kameranya. Bagaimana kalau iya tidak kelihatan mukanya, gimana? Kenapa sampai begitu Pak Mor? Muka siapa Bang? Tidak kelihatan muka saya dari Palu, tidak kelihatan ini, cuma backgroundnya saja. Bagaimana ini? Oh itu Ibu masalahnya mungkin di background di belakang Ibu itu sama dengan backgroundnya. Yang kedua bisa saja lampu kurang terang Bapak Ibu. Yang ketiga di belakang Ibu warna backgroundnya beraneka ragam, beraneka warna. Jadi itu ya itu mungkin salah satu. Ya biarlah sebentar nanti aja. Enggak apa-apa. Dari tadi enggak kelihatan mukanya gimana? Harus pakai screen, pakai green screen belakangnya. Kalau ingin terang pakai green screen ya. Ya, pakai warna khusus. Oh iya. Ya, kalau ingin terang kasih informasi. Baik, Ibu siapa ya? Zuhriatul Muna ini mana ini? Buka, mungkin bisa dibuka kameranya. Nah, Rohmat Widodo nanti nggak kelihatan loh. Oke, untuk slide 1, 2, 3. Nah, sebentar ya. Bentar Bapak Ibu. Slide 1. Mungkin yang bawa pakai laptop boleh juga mau mendokumentasikan. Yang slide 2, ya ini Pak Eka dan kawan-kawan. Bu Ruziah mana ini Bu Ruziah ini? 1, 2, 3. Persiapan slide 3. Ruziah momongan. Bu Ruziah kemana Bu Ruziah?
Tuh, ini tadi. Aduh. Sebentar ini tadi tak. Oh, ini. Wah, ini musik siapa ini? Tolong dimatikan, ini nanti copyright ini. Sebentar, sebentar. Ini mau saya upload di YouTube. Ini ada musiknya. Ya, musik seperti itu, ini kalau diupload di YouTube kena sudah copyright. Nah, 1, 2. Nah, hidup lagi. Oh, nggak ngerti tuh, nggak dengar kayaknya itu orang. Sudah saya matikan, hidup lagi. Ini hasilnya besok saya upload ke YouTube. Nah. Ya, slide 4. Wah, ini banyak yang sudah tidur ini. Yang pinter HP-nya ini nanti. Ngomong anak, Pak, anak rewel. Oh, anak rewel. Yang penting bukan bapaknya. Bapaknya nggak rewel, Pak. Tengah malam baru rewel. Bapaknya nunggu aja. Bapaknya nunggu aja. Oke, slide 5. 1, 2, 3. Lumayan ya yang gabung 100 lebih. Sudah selesai, baik Bapak Ibu, kami kira itu sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan ini sampai purna Bapak Ibu dan bisa menguasai materi-materi yang kami berikan. Itu adalah harapan kami. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat istirahat Bapak Ibu. Izin live. Ye, silakan. Halo, apa kabar Iman Suro? Alhamdulillah. Bu Zuriyah yang mana nih ya? Zuriyah Saya juga Pak penasaran Taufik, Bandar Rusia Negara mana? kemana ya? Pak Taufik Diam-diam masih pinter. ada nggak gitu ya? Bandar Mana yang namanya Bu Pak Taufik? Rozia? Ayo dibuka coba Ayo Ibu kameranya. instruktur, Rozia Ibu Bengkulu. instruktur, Ibu Rusia. Bu Rozia Pak Eka, instruktur. panjalnya mana Pak Eka? Yang dari Palu mana orangnya? Saya Tidak Mandiri aja kelihatan Pak Taufik. mukanya, bingung saya nih pasangnya Oh. bagaimana. Nggak Dari Parung kelihatan. saya, Oh, dari rakit Parung. Pak. Mana? Rakit. Rakit. Iya. Mungkin ada yang tutup kameranya itu. Gendong-gendongan Dari Pak. Palu. Ya, kapan-kapan Pak. Eh, kasih alamatnya Pak. Yang dari WA. Mamuju. Saya dari Pasangkayu. Baku dekat. Siap, siap. Baku dekat, nanti kalau kita main ke sana bisa mampir ya. Boleh, boleh. Saya juga sering ke Palu. Selamat malam Pak Sungkono. Saya Ya, Palu Utara. Oh ya, nanti kita komunikasi lanjut. Oke. Bu Inun, iya ya. Cuma saya yang tidak lihat wajahnya ini, Bu Inun. Tahu lah, nggak mau dia muncul itu. Saya sudah buka kameranya tidak mau muncul. Oh iya, iya. Nanti saja. Siap, siap, siap. Oke, izin live. Ya, izin live. Background yang diberikan oleh master kok nggak bisa diputar